Di sini saya akan mereview kerja dari data penjualan Happy Choco Stick secara online dari tanggal 29 April sampai tanggal 12 Mei 2020. Yang pertama dari jumlah viewers menjadi 150, jumlah followers naik jadi 180, dan transaksi penjualan sebanyak 300.000 dan profit yang didapatkan sebanyak 150.000. Oke, jadi untuk mind mapping pada kelompok kami itu, pokok permasalahannya adalah bisnis cemilan pada saat lockdown di pandemi COVID-19. Nah, itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada keuangan, pemasaran, SDM, dan produksi. Nah, yang pertama itu ada keuangan, itu terbagi menjadi 3 faktor, yaitu ada harga rendah, kurang modal, dan profit turun. Kenapa harga rendah? Soalnya kami mematok jualan kami untuk para mahasiswa dan pelajar, sehingga itu harus menyesuaikan dengan uang mereka. Lalu mengapa kurang modal dan profit turun? Karena masa pandemi ini sulit bagi kami untuk berjualan, jadi sulit bagi kami untuk mendapatkan dana. Lalu ada pemasaran. Itu kami memasarkan di online dan offline. Kalau di online tentu kami menjual di media sosial, kami membuka di Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Line. Lalu kalau di offline itu kenapa sulit? Karena sedang masa PSBB, jadi banyak jalan yang ditutup. Lalu karena masa PSBB dan social distancing ini, jadi pusat perbelanjaan banyak yang sepi. Lalu ada SDM, yaitu pegawainya kurang berpengalaman. Lalu di produksi, harga bahan mahal, dan produksi cepat alot. Selanjutnya, prioritas masalah. Ada beberapa problem yang kita hadapi. Yang pertama yaitu kurangnya akses jalan untuk berbelanja karena sedang masa lockdown. Untuk timing bisa dikategorikan H, tren kategori H, impact kategori H, dan priority level 1. Untuk justifikasinya, masih bisa berbelanja di toko-toko terdekat karena bahan tidak terlalu sulit untuk dicari. Yang kedua yaitu kurangnya tenaga karena harus dilakukan sendiri-sendiri dalam membuat produk untuk dijual karena social distancing. Untuk timing bisa dikategorikan L, trend kategori L, impact kategori L, dan priority level 4. Justifikasinya masih bisa ditangani karena pesanan belum terlalu banyak. Yang ketiga yaitu kemasan kurang aman untuk pengiriman jarak jauh. Timing kategori M, trend kategori H, impact kategori H, priority level 2. Justifikasinya yaitu dengan mengganti kemasan yang aman dan tertutup agar dalam proses pengiriman produk tetap utuh. Yang keempat, pengiriman hanya bisa jarak dekat karena produk tidak terlalu tahan lama. Timing kategori H, trend kategori M, impact kategori M, dan priority level 2. Justifikasinya dengan membuat produk yang belum matang dengan topping yang terpisah sehingga konsumen bisa menggorengnya di rumah. Yang kelima, varian rasa kurang banyak sehingga kurang menarik minat para pembeli. Timing kategori L, trend kategori M, impact kategori L, dan priority level 4. Justifikasinya dengan membuat banyak varian rasa baru agar menarik minat pembeli. Yang keenam, kurangnya viewer karena baru memulai usaha dan tidak banyak orang tahu sehingga belum banyak yang membeli. Timing kategori H, trend kategori H, impact kategori H, dan priority level 1. Justifikasinya dengan membuat iklan atau review dan mempostingnya ke berbagai akun dan juga memfollow akun-akun target konsumen supaya mereka melihat akun produk kita. Nah, dari prioritas masalah yang setelah disebutkan, kami akhirnya menemukan brainstorming, yaitu pertama membuka toko offline di rumah masing-masing. Kenapa? Karena kami berusaha untuk bisa menjual produk kami kepada orang-orang terdekat. Lalu yang kedua ada memasarkan atau mempromosikan melalui media sosial, karena kami tahu media sosial itu cakupannya cukup luas sehingga memungkinkan banyak orang yang tahu akan produksi kami. Lalu menyetok bahan. Kenapa?
karena agar kami tidak mengambil resiko di masa PSBB seperti ini. Jika kami hanya menyetok bahan sedikit-sedikit, maka ada kemungkinan besar kami untuk bolak-balik kepada toko swalayan tersebut. Lalu minta bantuan orang rumah. Kenapa minta bantuan orang rumah? Karena untuk kelompok kami sendiri itu rumahnya dari satu ke satu yang lain itu cukup jauh dan menyulitkan kami untuk mengumpulkan dana. Lalu memproduksi makanan hanya jika ada yang memesan. Kenapa? Seperti yang sudah disebutkan di mind mapping tadi, bahwa produksi kami ini cepat alot agar bahan tidak mubazir, jadi kami memproduksinya ketika ada yang memesan saja. Untuk desainnya, kami memilih menjual produk melalui media sosial karena selain sangat mudah dilakukan, media sosial pun banyak diakses oleh masyarakat luas. Untuk implemennya, kami melibatkan pihak-pihak seperti menargetkan para pelajar dan mahasiswa. Kami juga memiliki cakupan wilayah yaitu Bandung dan Jabodetabek. Lalu pihak yang berkontribusi dalam produk kami yaitu marketplace, jasa logistik, desainer, dan koki. Untuk promosi juga kami melakukan photoshoot produk dan endorsement kepada selebgram. Selanjutnya ada evaluasi, di mana terdapat masalah awal yaitu penjualan produk Happy Choco Stick ini secara offline mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya virus COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan menurunnya pesanan konsumen dikarenakan pemerintah memberlakukan PSBB dan lockdown di beberapa jalan menuju offline store Happy Choco Stick. Nah, solusinya kami membuat promosi dan pemasaran di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Setelah itu ada pengukuran, aspek pengukurannya yaitu jumlah viewers sebelum adanya pandemi COVID-19 ini sebanyak 30, dan setelah adanya kondisi COVID-19 ini naik menjadi 150 dengan tingkat perubahan sebanyak 40%. Yang selanjutnya jumlah followers sebelum kondisi ini terdapat 50, dan setelah adanya kondisi ini naik menjadi 180 dengan tingkat perubahan 260%. Transaksi penjualan sebelum kondisi itu sebanyak 100.000, dan setelah kondisi naik sebanyak 300.000 dengan tingkat perubahan 200%. Yang terakhir, profit usaha sebelum adanya COVID ini sebesar 40.000, dan setelah ada COVID ini meningkat menjadi 150.000 dengan tingkat perubahan 275%.